adalah Sony Xperia XZ1. Ya, handphone ini sebenarnya gue nggak berencana buat beli atau nge-review awalnya, tapi ketika gue buka YouTube, gue lihat banyak banget youtuber-youtuber yang ngebahas soal handphone ini di tahun 2020. Gue jadi penasaran, maksudnya gue penasarannya tuh, apa masih layak handphone ini dipakai? Apa hasil kameranya bagus? Apa dipakai main game masih lancar? Yuk kita coba ulik satu-satu menurut versi gue. Pertama kali kita bahas sisi desainnya dulu. Kalau kita ngelihat sisi desainnya ya, handphone ini jujur masih berasa banget sisi premiumnya. Bagian belakangnya ini metal, bagian depannya kaca. Ya, walaupun ukuran layarnya masih 16:9, tapi gue bisa bilang handphone ini masih nggak kelihatan terlalu jadul. Terlebih lagi handphone ini super tipis. Ya, tebalnya ini cuma 7 mm aja guys. Jadi ya bisa dibilang handphone ini nggak bikin malu-maluin lah. Apalagi sisi belakangnya yang polos, metal gitu kan. Ini kebetulan gue beli warnanya pink, rose gold lah gitu. Bentuk kameranya yang unik bikin handphone ini sebenarnya masih bisa jadi pusat perhatian lah ya. Cuma ya balik lagi ya, kalau kita bicara ke bagian depan ini memang nggak kelihatan jelek, tapi ini selera lagi karena emang handphone sekarang kebanyakan udah hampir layar semua. Ya itu kembali kepada selera kalian masing-masing lah guys. Oke, itu untuk sisi desain. Oh iya, satu lagi gue kelupaan, handphone ini sudah pakai USB Type-C guys, dan dia masih punya headphone jack. Jadi ya cukup komplit lah dan gak terlalu jadul banget. Oke, selanjutnya kita coba bahas dari sisi fitur ya. Hadirnya bezel atas dan bawah yang tebal ini tentunya jadi fitur tambahan, yaitu dual stereo speaker. Walaupun harus gue akui suaranya itu masih kurang kenceng, tapi ya bisa dibilang salah satu hal yang menarik dari handphone ini. Kalau untuk kamera sendiri cuma satu guys, 19 megapiksel, dan hasilnya nanti kita bahas belakangan ya guys. Ya intinya ini kalau dari sisi fitur dia belum terlalu kekinian ya. Dia pakai fingerprint, tapi fingerprintnya ada di sisi samping nyatu sama tombol powernya, dan kecepatan fingerprintnya ini cukup kencang sih guys. Langsung aja gue sambil neken tombol power dia langsung kebuka tuh. Di sini dia juga punya tombol dedicated buat kamera di sini. Tapi ya sebenarnya sih gue juga udah jarang banget pakai sih ini. Nah, jadi kalau mau jepret-jepret kagak perlu megang, kagak perlu nyentuh-nyentuh layar lagi. Oke, kemudian ya kalau untuk layarnya sendiri dia resolusinya Full HD, ukurannya 5,2 inci. Cukup bagus nggak, gue bisa bilang handphone ini layarnya cukup bagus. Warnanya juga saturasinya oke. Terus dia juga punya satu fitur tambahan kalau nggak salah, itu di bagian display. Ini yang keterangan ya guys, gue kurang di brightness. Di bagian display itu ada color gamut and contrast. Di sini kita bisa setel ke professional mode, ini yang nggak terlalu saturated. Ini ada standard mode yang cukup saturated tapi biasa aja, maksudnya bagus lah dilihatnya, pas. Kalau ini yang kelewat saturated, dan gue kurang seneng karena terlalu pedas di mata gue. Tapi mungkin buat beberapa orang mereka suka yang over saturated ya, mungkin bisa pakai settingan di sini. Kalau kita bicara sisi spesifikasi, kita coba buka dulu ya guys. Ya, handphone ini pakai Snapdragon 835, RAM-nya 4GB, internal storage-nya 64GB, dan bisa diekspansi pakai microSD. Dan untuk hasil AnTuTu-nya bisa dilihat dia sampai 250 ribuan guys. Jadi kalau kita bicara performa untuk sehari-hari, handphone ini ya lebih dari cukup sebenarnya. Karena dia bisa disejajarkan dengan Google Pixel 2 atau Xiaomi Mi 6 atau dengan Samsung S8, dimana handphone tersebut masih rata-rata di atas 2 jutaan. Dan handphone ini gue beli seharga 1,7 juta rupiah. Tapi batangan ya guys, dan ini juga versi AU, bukan versi global. Tapi so far nggak ada masalah, gue juga masih bisa dapat sinyal 4G kok di sini. Sorry, ini agak lama nih.
bisa dilihat gue masih dapat sinyal 4G di sini, jadi nggak ada masalah, cuma beberapa bloatware aja yang nggak begitu mengganggu, bisa di disable sebagian. Kalau untuk buka-buka aplikasi dan semacamnya, handphone ini bisa dibilang cukup lancar ya. Kalau buat nonton juga layarnya yang tadi gue bilang bisa di setel jadi gonjreng banget, itu enak banget buat nonton. Speakernya juga stereo, walaupun ya balik lagi suaranya memang ya, ini kan handphone dirilis tahun 2017 guys, jadi bisa dimaklumi kalau mungkin belum sekencang speaker handphone zaman now. Oke, sekarang kita coba bahas dari sisi kamera, karena kemarin banyak banget yang penasaran soal kamera handphone ini guys. Handphone ini kameranya 19 megapiksel di belakang dan 10 megapiksel untuk kamera depannya. Kita bahas dari yang simpel dulu. Kamera depannya. Untuk kamera depannya, resolusinya itu 10 megapiksel dan dia ada fitur autofocus. Jadi ya pasti bisa dibilang lumayan lah hasilnya. Tuh. Kita bisa setel fokusnya pakai tombol ini, atau gua kalau touch focus gua mungkin settingannya gua matiin kali ya. Tapi kalau pakai tombol ini kita bisa ngeset autofocus nih. Ntar gue coba tampilin hasilnya di layar. Ntar pasti kelihatan banget fokusnya di kameranya. Ntar hasilnya gue tampilin di layar guys. Lalu fitur-fitur lainnya ya standar aja sih kalau untuk kameranya. Ada mode manual, tapi mode manual ini cuma buat kamera belakang. Kalau kamera depan ya sekedar ambil foto aja sih guys, nggak ada yang aneh-aneh. Bisa juga kasih fill flash, tapi fill flashnya itu pakai pakai dia punya kenapa jadi iklan gitu, dia punya dia punya itunya. Nah, dia punya layaran nanti jadi terang sendiri ya, mensimulasikan flashnya lah itu guys. Oke, kalau untuk kamera belakangnya ya jujur gue di sini ada dua hal. Yang pertama, kalau kita ambil foto di siang hari, hasil kameranya itu bisa dibilang impresif banget. Detailnya oke, autofocusnya cepet, nggak ada delay dari lu tekan tombol capture sampai dapetin gambaran. Nanti beberapa contoh foto di siang hari gue tampilin. Tapi ketika lo masuk di situasi low light, hasilnya ya ampun jelek. Kalau nggak bisa dibilang buruk ya jelek. Nih beberapa contohnya gue tampilin di layar ya guys. Jadi memang softwarenya ini bener-bener basic banget, nggak ada fitur night mode. Dia ada sih mode kalau kita lagi mau moto gitu, misalnya kita lagi begini, nanti ada di pojok sini nih kayak ada mode malam gitu misalnya ya. Tapi nggak ngebantu sama sekali kalau kita pakai mode auto. Sedangkan kalau untuk mode pro-nya, di sini bisa dilihat ada beberapa settingan yang bisa kalian atur untuk mode pro-nya ini. Nah, ini ada autofocusnya, bisa kita setel autofocusnya. Terus ada shutter speednya dari 1/4000 sampai 1 detik aja. 1 detik aja. Kalau ISO-nya dari 50 sampai 3200. Shutter speednya ini normal aja. ISO-nya itu dari 50 sampai 3200. Ini exposure-nya, terus ada white balance-nya. Terus di sini juga ada mode HDR, tapi balik lagi gue nggak ngelihat ada perbedaan yang signifikan antara gue pakai mode HDR dengan gue nggak pakai mode HDR. Jadi ya untuk sisi kamera, gue lebih bilang handphone ini cocok buat dipakai siang hari dengan kondisi cahaya yang mumpuni. Udah gitu juga bukan buat kalian yang pengen pamerin hasil foto ke teman-teman kalian, karena situasinya sedikit nggak mendukung aja, hasil kameranya mungkin nggak akan cocok atau bisa dibilang jelek. Nah, kalau untuk dari sisi gaming, ini gue udah install satu game, yaitu PUBG Mobile. Jujur handphone ini gue nggak beli buat main game sebenarnya, tapi untuk menjawab rasa penasaran kalian tentang performa main game di handphone ini, gue installin PUBG Mobile. Habis ini gue akan tunjukin ke kalian beberapa ya waktu gue lagi main game lah. Gue sempet ngerekam pas gue lagi main game, kalian bisa lihat sendiri gimana lancarnya, gimana performanya, bisa kalian lihat sendiri nanti ya guys.
Oke guys, jadi ada rekaman gue yang korup, jadi gue lanjutin di hari selanjutnya aja sambil ngedit. Jadi kalau untuk baterainya, handphone ini kan kebetulan ukurannya tipis, jadi kapasitas baterainya memang nggak gede, cuma 2700 mAh. Dan kalau untuk daya tahannya sendiri, gue sih paling bisa dapat sekitar 3-4 jam screen on time. Ya nggak begitu buruk sih buat handphone dengan baterai segitu, tapi ya nggak cukup impresif juga sih guys. Kalau untuk slot SIM cardnya dia masih single ya guys. Kalau misalnya gue buka atau gue keluarin SIM card, handphonenya pasti langsung restart. Nah di sini nih, kalau kalian pengen lihat, SIM cardnya itu di sini mesti dicongkel lagi. Kalau gue congkel SIM cardnya, handphonenya pasti langsung restart. Nih gue tunjukin deh. Nah dia langsung restart kalau gue cabut SIM cardnya. Oke deh guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein buat handphone ini. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Don Cuan pamit dulu. Bye bye.